يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana maklum bahwasanya salat dari segi hukum itu pada asalnya terbagi menjadi dua, imma dia salat wajibah atau dia salat mustahabbah, ya, atau nafilah. Jadi salat pada hukum asalnya yaitu salat wajib atau salat sunnah mustahabbah. Dan salat wajib yang disepakati oleh para ulama adalah salat yang kita kenal 5 waktu salat. Salat 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian salat wajib yang disepakati ulama lainnya adalah salat nazar. Salat nazar, yaitu dia bernazar kepada Allah Azza wa Jalla untuk melakukan salat tertentu dari salat sunnah, maka yang tadinya salat sunnah menjadi wajib. Yang tadinya salat sunnah menjadi wajib. Itu dua salat itu adalah salat yang disepakati ulama akan kewajibannya. Namun salat wajib pada asalnya hanya 5 waktu. Adapun salat nazar, maka ini wajib disebabkan nazar. Jadi tidak permanen wajib, ada terus tidak. Jadi dengan adanya sebab pengewajibannya yaitu nazar. Kemudian salat wajib yang diperselisihkan oleh ulama akan wajib atau tidak wajibnya, maka ini ada beberapa. Yang pertama, salat witir. Dalam mazhab Hanafi, salat witir itu hukumnya wajib. Namun yang lebih sahih menurut jumhur ulama bahwasanya salat witir hukumnya sunnah muakkadah. Masuk dalam salat nafilah bagian sunnah yang dikuatkan. Itu yang lebih sahih. Kemudian salat yang diperselisihkan oleh ulama akan kewajiban atau tidaknya, yang kedua, salat Id, baik Idul Adha atau Idul Fitr. Beberapa ulama mewajibkannya dengan alasan Rasulullah SAW dalam hadis Rasulullah SAW sampai merintahkan para untuk keluar salat Id dan juga perempuan yang haid bahkan. Namun menurut jumhur ulama, salat Id itu tidak sampai wajib, dan mungkin itu pendapat yang lebih sahih, tidak sampai wajib. Kemudian salat yang diperselisihkan oleh ulama akan kewajibannya setelah tadi salat witir, kemudian salat Id. Yang ketiga yaitu salat gerhana.
baik gerhana matahari atau bulan. Sebagian ulama mengatakan itu wajib. Walaupun wallahu alam yang lebih sahih bahwasanya itu tidak wajib melainkan disunnahkan bagi yang melihat. Disunnahkan bagi yang melihat. Adapun yang tidak melihat, maka sebagian ulama mengatakan itu tidak disunnahkan atasnya. Jadi yang lebih sahih wallahu alam adalah sunnah untuk salat gerhana. Kemudian termasuk salat yang diperselisihkan atau wajib atau tidaknya, yaitu diantaranya yang keempat, yaitu salat tahiyatul masjid. Beberapa ulama mewajibkan salat tahiyatul masjid. Walaupun yang lebih sahih adalah wallahu alam tidak wajib. Kenapa ada ulama yang mewajibkan salat tahiyatul masjid? Karena suatu ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, kemudian ada seorang baru datang di tengah khutbah, maka kemudian Rasulullah dan orang itu langsung duduk, maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk berdiri dan kemudian memerintahkannya untuk salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Dipahami oleh beberapa ulama ini menunjukkan akan pentingnya salat tahiyatul masjid sampai Rasulullah memerintahkan bahkan di waktu yang pada asalnya wajib untuk mendengarkan khutbah. Namun diunggulkan salat tahiyatul masjid oleh Rasulullah SAW. Maka wallahu alam sebagian ulama memahami ini sebagai kewajiban. Namun wallahu alam yang lebih sahih adalah tidak wajib. Yang lebih sahih adalah tidak sampai wajib. Lalu kenapa orang tersebut kemudian salat tahiyatul masjid? Dia menjadi wajib salat tahiyatul masjid karena apa? Diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini menjadi qadhiyatu ain, yaitu suatu kasus yang spesifik untuk dirinya karena langsung Rasulullah memerintahkan untuk dirinya ketika itu di momentum itu. Adapun hukum asalnya kembali yaitu sunnah. Kadang sesuatu yang sunnah itu bisa menjadi wajib disebabkan oleh perintah dari waliul amri. Bahkan sesuatu yang mubah bisa menjadi wajib karena perintah waliul amri. Bahkan sesuatu yang tadi makruh bisa menjadi wajib karena perintah dari waliul amri. Bahkan sesuatu yang bisa saja asalnya haram bisa menjadi wajib untuk dilakukan karena terpaksa dan darurat, dan juga mungkin perintah dari wali amri yang mungkin zalim atau akan berbuat lebih buruk lagi kalau dia tidak melakukan hal yang haram tersebut. Ya, begitu. Yaitu tadi salat-salat yang tidak disepakati akan kewajibannya, namun ada beberapa ulama yang mewajibkannya, yaitu tadi apa? Salat witir, kemudian salat Id, Fitr atau Adha, kemudian salat gerhana, kemudian salat tahiyatul masjid. Ya, itu, ya. Taib, kemudian salat dari segi hukum yang kedua yaitu salat sunnah. Dan kita telah pelajari yaitu salat nafilah. Kita telah mempelajari di 2 pekan sebelum ini bahwasanya salat nafilah ini terbagi menjadi 3 macam, diklasifikasi oleh sebagian ulama. Hanya untuk memetakan supaya lebih paham, ya gitu. Pada asalnya semua salat ini tetap salat sunnah, tapi diistilahkan dengan klasifikasi yang membuat kita paham akan derajat masing-masing dari 3 kelas salat sunnah ini. Yang pertama yaitu salat sunnah, disebut salat sunnah, salat sunnah. Salat yang dianjurkan yang pertama salat sunnah, yang dimaksud salat sunnah muakkadah, yang mana Rasulullah SAW tidak meninggalkannya, yaitu seperti salat witir. Salat witir, ya Rasulullah SAW tidak meninggalkannya baik di safar maupun di mukimnya beliau SAW. Kemudian termasuk salat sunnah muakkadah yaitu salat sunnah rawatib, terutama sekali salat qabliyah subuhnya. Salat sunnah rawatib yang 12 dalam sehari, terutama sekali salat qabliyah subuh. Ya, ini salat sunnah muakkadah. Ya. Kemudian dikategorikan yang kedua, salat nafilah yang mustahabbah, yang dianjurkan, istilahnya mustahabbah. Maka ini bisa kita katakan seperti salat sunnah apapun yang memiliki sebab atau momentum yang ada syariatnya. Memiliki sebab atau momentum yang ada syariatnya.
yang itu nanti akan dijelaskan di bab yang ini, di permasalahan ini, yaitu tentang hal-hal atau waktu terlarang salat. Yaitu seperti salat yang ada sebab, tahiyatul masjid, salat setelah wudu, atau salat yang ada sebabnya seperti salat gerhana, ya matahari ataupun bulan. Kemudian salat yang ada sebabnya apalagi, Pak? Istikharah bisa menjadi sebabnya karena ada keinginan untuk mendapatkan jawaban dari Allah, atau ketenangan lebih, kecondongan pada sesuatu yang lebih maslahat, dan lain-lain dari salat-salat yang ada sebabnya dan dengan tuntunan syariat. Ada dalil yang menunjukkan ini dianjurkan untuk dilakukan ketika ada sebab itu. Ya, baik sebab yang berkaitan dengan tempat atau sebab yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, sebab yang berkaitan dengan tempat, misal tahiyatul masjid. Ini berkaitan dengan tempatnya. Ibrahnya di tempatnya, tahiyatul masjid itu. Ibrahnya di tempatnya. Kemudian adapun salat yang ibrahnya di perbuatan sebelumnya, yaitu salat sunnah setelah wudu. Ya, jadi ada salat yang dengan sebab. Nah, sebabnya ini imma sebab tempat, imma sebab momentum, imma sebab wudu. Ya, wudu. Sebab perbuatan. Kalau sebab tempat seperti salat tahiyatul masjid. Ya, sebab momentum seperti gerhana, ya, istikharah bisa momentum, ya. Hujan, meminta istisqa. Maka itu momentum karena kekeringan. Momentum berkaitan waktu atau momentum pas kesempatannya. Ya. Juga termasuk misal momentum karena ada sebab. Rasulullah SAW sebelum beliau safar, beliau salat 2 rakaat di rumahnya. Sebelum beliau safar, beliau salat 2 rakaat di rumahnya. Ini ada sebab momentum, yaitu menjelang safar. Kemudian ketika pulang dari safar, beliau mampir ke masjid terdekat rumah, kemudian salat 2 rakaat di masjid tersebut. Maka ini momentum, dan juga sebab tempat juga karena tahiyatul masjid, dan momentum karena setelah safar. Kemudian juga ada salat sunnah yang berkaitan dengan sebab dari segi perbuatan, yaitu misal salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf misalnya. Salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ya, kemudian juga salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ya. Begitu. Ini karena ada perbuatan. Setelah perbuatan tawaf, setelah perbuatan wudu, maka dianjurkan salat sunnah 2 rakaat. Taib. Kemudian yang salat nafilah atau yang dianjurkan yang sifatnya mutlak, yang ketiga ini yang disebut sebagai tatawwu'. Tatawwu' itu salat sunnah mutlak, yaitu salat yang tanpa ada sebab dan tanpa ada dalil yang mengkhususkan sebab. Ya, jadi artinya salat sunnah mutlak ini adalah salat yang pengen aja sih itu salat. Pengen aja saya salat. Ya, tanpa ada sebab seperti masuk masjid enggak, atau setelah wudu enggak juga, atau karena ada keinginan istikharah enggak juga. Ya karena gabut aja, enggak ada kerjaan, daripada nganggur udah mendingan saya salat dapat pahala kan gitu. Nah, salat yang model ketiga ini dari salat nafilah inilah yang akan menjadi daftar salat yang dilarang di waktu-waktu terlarang. Itu dilarang di waktu-waktu terlarang menurut pendapat yang lebih sahih. Adapun salat yang ada sebabnya, baik sebab karena tempat, atau sebab karena momentum, atau sebab karena perbuatan, maka semua itu bisa dilakukan di waktu yang terlarang. Ya begitu ya. Taib. Setelah kita mengetahui frame dari macam-macam salat ini, kita masuk ke dalam fasal dalam kitab ini, faslun fi awqatin nahyi 'anis shalah. Pasal baru yaitu waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Kata penulis rahimahullah Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wala
yatatawwa'u fi awqatin nahi bi salatin la sababa laha ka salati tasbih. Ya, tidak seseorang tidak melakukan salat tatawwu', yaitu salat sunnah mutlak. Salat tatawwu' tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang mendirikan salat. Ya, dan ini berlaku untuk salat-salat yang tidak mempunyai sebab, seperti salat tasbih. Namun ingat, salat tasbih yang kemarin kita tempo 2 pekan lalu kita bahas, itu yang lebih sahih adalah tidak sahih. Salat tasbih, pendapat yang lebih sahih adalah tidak sahih, dalil tentangnya wallahu a'lam. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, li'anna an-nahya muakkadun fiha 'anis shalah. Karena larangan untuk salat pada waktu itu cukup tegas. Ya, wa hadhihi al-asya'u dha'ifatun fala tuqawimuh. Sementara semua ini lemah sehingga tidak kuat mengimbanginya. Jadi larangan ada. Dan salat seperti salat tasbih atau salat sunnah mutlak gitu aja, itu kategorinya itu tidak memiliki dalil khusus yang mengkhususkan momentumnya. Maka tidak bisa dilakukan waktu yang terlarang, karena di sini larangan lebih diutamakan daripada salat sunnah, salat mutlak ini. Ya, tidak bisa mendongkrak dirinya, karena salat sunnah mutlak itu bebas dari dalil, tidak memiliki sebab yang tercantum dalam dalil. Kalau salat tahiyatul masjid, sebabnya ada dalam dalil, yaitu masuk masjid. Maka kekuatan sebab yang termaktub dalam dalil itu membuatnya kuat gitu. Ya, kekuatan itu membuatnya bisa dia lakukan walaupun di waktu terlarang. Jadi larangan tersebut bukan untuk salat-salat yang memiliki sebab. Karena ketika suatu salat memiliki sebab yang syar'i yang ada dalilnya, maka ini bisa memiliki kekuatan dalil untuk terjadi muqawamah, yaitu menandingi larangan, sehingga tetap jadi suatu anjuran. Itu yang lebih sahih. Itu yang lebih sahih. Walaupun sebagian dari ulama mazhab Hanbali, itu mereka tetap mengunggulkan larangan salat ya, untuk tahiyatul masjid, misal di menjelang maghrib, ya, seperti fatwa sebagian dari ulama yang mengajarkan mazhab Hanbali secara tulen gitu. Ketika ditanya, apa yang harus saya lakukan ketika saya masuk masjid dan belum masuk waktu maghrib, belum azan maghrib, saya masuk masjid, apakah boleh saya salat sunnah salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat? Maka sebagian ulama yang memfatwakan mazhab Hanbali mengatakan yang afdal dia tidak salat, melainkan dia cukup berdiri saja dan zikir. Gitu. Berdiri saja dan zikir. Itu qubail beberapa jenak sebelum maghrib. Namun wallahu alam yang lebih afdal dan lebih sahih adalah apa? Dia apa? Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Baik, kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah, wa'lam wa amma ma lahu sababun ka tahiyatil masjidi wa salatil kusufi wal istisqa'i wa nahwiha fa'ala riwayatain. Adapun salat yang mempunyai sebab seperti tahiyatul masjid atau salat kusuf atau salat istisqa, minta hujan dan semisal itu, maka ada 2 riwayat. Apa maksudnya 2 riwayat? Ibnu Qudamah al-Maqdisi ini, ya, ada juga Ibnu Qudamah al-Maqdisi lainnya, tapi ini versi Najmuddin. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, semua yang disebut Ibnu Qudamah, ya, atau al-Maqdisi rata-rata, Bahauddin al-Maqdisi, ya, dan misalnya itu mereka semua rata-rata bermadzhab Hanbali. Dan di antara tradisi ulama Nabilah di kitab-kitab mereka itu menuturkan riwayat-riwayat pandangan Imam Ahmad rahimahullah dalam masalah-masalah. Bahkan dalam satu masalah aja bisa aja riwayat dari Imam Ahmad pendapatnya bisa ada 4 dalam satu masalah. Yang 4 ini masing-masing beda. Namun hikayat tentang riwayat ini
belum tentu dengan nas dari Imam Ahmad langsung, melainkan kadang-kadang ada yang nas dari Imam Ahmad mengatakan begini, namun kemudian ada juga sebagian dari murid-muridnya mentakhrij, atau ulama-ulama Hanbali mentakhrij, yaitu menyimpulkan suatu pendapat yang selaras dengan atau dikiaskan dengan pendapat Imam Ahmad di bidang lain, hal lain yang dikiaskan kemudian dan dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Kadang riwayat-riwayat ini agak confusing, agak membingungkan sebagian tulabul ilm. Kenapa kok dalam satu madhab Imam Ahmad itu dalam satu masalah saja Imam Ahmad pernah berkata A dan B, yang kadang bilang ini makruh, kadang bilang ini sunnah. Itu ada beberapa yang tidak kita sebutkan di sini karena kita tidak sedang belajar madhab Hanbali. Tapi ada riwayatan di sini maksudnya dalam madhab Imam Ahmad sendiri, madhab Hanabilah. Riwayat dari Imam Ahmad berlaku, kadang Imam Ahmad diriwayatkan mengatakan bahwa seorang yang salat di waktu sebab, kadang Imam Ahmad mengatakan maka orang itu boleh menunaikan salat yang dengan sebab di waktu terlarang. Imam Ahmad mengatakan tidak, dia tidak salat di waktu terlarang walaupun salat itu memakai sebab. Jadi ada dua pendapat dalam mazhab Hanbali itu sendiri. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal yaitu mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Bahwasanya diperbolehkan seseorang untuk salat sunnah yang ada sebabnya walaupun di waktu terlarang. Maka ini yang sahih. Ini yang sahih dan itu salah satu dalam pendapat Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Ya begitu. Ya kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa'lam anna an-nahya 'anis salati fil awqati ats-tsalatsati lahu thalathatu asrar. Ketahuilah bahwasanya larangan salat untuk salat di waktu-waktu terlarang yang berjumlah 3 itu mempunyai rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah. Ya berjumlah 3, apa itu? Yaitu munculnya matahari sampai syuruk. Kemudian di pertengahan hari ketika zuhur, sebelum zuhur, berapa menit sebelum zuhur, ya ketika tidak ada bayangan maka itu dilarang. Yang ketiga yaitu qubail al-maghrib, sebelum terbenamnya matahari. Berapa waktu, berapa menit itu sebelum masuk waktu maghrib. Nah, kenapa apa sir dan asrar, yaitu rahasia yang ada di larangan 3 waktu ini? Maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, yakni ahaduha tarkut tashabbuhi bi'ibadis syams, agar tidak menyerupai para penyembah matahari, agar tidak terjadi tasyabbuh, penyerupaan terhadap penyembah matahari. Gimana penyembah matahari? Taib, para ubadus syams, orang-orang yang menyembah matahari, mereka sangat mengagungkan momentum khusus terbit matahari, menetapnya di atas persis, dan juga menuju terbenamnya matahari. Ya, maka itu momentum yang khusus untuk mereka, para penyembah matahari. Di sini Rasulullah SAW ingin menjadikan kita itu menjauh dari kekhususan ibadah mereka di momentum itu. Ya, itu yang pertama. Namun ini tidak berlaku bagi orang yang salat qada atau salat nazar atau salat ada sebab. Ya, tidak berlaku ini. Ya, kemudian yang kedua, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, at-tahdhiru minas sujudi liqarni syaitan. Ini sebagai bentuk tahdzir, yaitu memperingatkan kita agar tidak sujud kepada qarni syaitan. Ya, tanduknya fa inna syamsa tatlu'uha qarnu syaitan. Karena sesungguhnya terbit diiringi oleh tanduk syaitan. Yang dikatakan fa idza irtafa'at faraqaha fa idza qaranaha. Ya, ketika bila matahari mulai naik, maka tanduk tersebut berpisah darinya. Bila matahari di atas kepala, maka ia menyertainya. Fa idza zallat asy-syams faraqaha. فإذا زلت الشمس فارقها فإذا تضيفت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها. Karena
ketika matahari di atas kepala, ia menyertainya lagi. Bila matahari tergelincir, maka ia berpisah darinya, gitu loh. Jadi ini matahari ketika dia mulai muncul, ya, munculnya matahari itu dengan adanya kemunculan tanduk setan. Ketika matahari sudah mulai naik, itu waktu syuruk, maka tanduk setan berpisah dari eksistensi matahari ini. Kemudian bila matahari di atas kepala, yaitu berapa menit sebelum zuhur, maka syaitan menyertai matahari itu lagi. Bila sudah mulai tergelincir, yaitu waktu zuhur masuk, maka syaitan berpisah dari, tanduknya berpisah dari itu. Dan kemudian bila matahari hampir terbenam, maka syaitan akan mengiringi bayangan, mengiringi frame atau bulan atau matahari tersebut, dan bila ia terbenam maka ia berpisah darinya. Bila ia terbenam maka sudah terpisah dari penampakan matahari itu. Dan ini juga yang dipahami oleh para penyembah matahari. Ya, para penyembah matahari, mereka mengagungkan itu, dan syaitan itu sangat suka dengan pengagungan selain Allah, terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari rahasia dilarangnya 3 waktu salat tersebut, inna saliki tariqil akhirati muwadhibuna 'ala ibadat. Bahwasanya orang-orang yang berjalan menuju akhirat itu selalu bermuwadhabah dalam ibadah. Selalu dia menjaga ibadahnya. Muwadhabah itu menjaga konsistensi ibadahnya, tidak terputus ibadahnya, istiqamah. Dan juga orang-orang yang ingin akhirat itu biasanya mereka bermuwadhabatu ala namatin wahidin, mereka kemudian dikatakan Ibnu Qudamah wal muwadhabatu ala namatin wahidin yurid. Ya, yang namanya menekuni ibadah dengan pola yang sama menyebabkan kejenuhan. Ya, kalau bermuwadhabah antum tekun dengan ibadah yang sama gitu-gitu aja, maka itu menyebabkan kejenuhan. Ya, kalau orang zaman dulu aja nggak gampang jenuh aja, ya kadang harus di tanwi', yaitu divariatifkan dalam ibadah, maka apalagi dengan kita yang sekarang seperti ini. Kita ini udah masuk ke era orang-orang yang mudah jenuh, mudah bosan. Dan sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya mudahnya malal, mudahnya bosan seseorang itu tidak akan membuat dia menjadi pecinta ilmu syar'i. Ya, orang yang pecinta ilmu syar'i, yang betul-betul mencintai ilmu syar'i, dia tidak akan mudah bosan. Bagaimana bisa itu? Maksudnya tidak akan mudah bosan dengan ilmu syar'i. Ya, gimana bisa itu? Dan hal itu yang ana betul-betul dapatkan, benar juga ya. Orang yang ketika dia merasa bosan dengan suatu ilmu, maka dia bukan talibul ilm. Ya. Sekarang kalau ana pelajari ikhwan, misal Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallah taala. Kalau antum lihat kajian-kajiannya, kajian yang kadang beliau ngulang. Maksudnya ngulang di sini, sudah pernah membahas kitab tauhid pada waktu tahun kapan, kemudian di Masjid Nabawi beliau bahas lagi. Ya, membahas kemudian hadis-hadis, misal hadis Arba'in Nawawiyah misal. Ya, kemudian pada waktu kapan beliau membahas kitab Riyadhus Shalihin di hadis yang sama. Beliau menjelaskan tetap, bukan beliau mengatakan saya sudah pernah menjelaskan hadis ini sebelumnya di kawan, enggak. Tapi tidak ada rasa bosannya beliau. Dan begitu juga dengan murid-murid beliau. Dan juga uslub dan bahasa yang beliau gunakan, bahasa yang sangat mudah untuk dipahami oleh umumnya orang. Maka yang seperti ini mungkin sebagian orang yang mungkin merasa lebih pengen yang dapat tertantang gitu, akan merasakan bahwasanya saya sudah bosan dengan beliau karena ya pembahasannya itu lagi. Wallah, ya ini salah, khata. Ya. Kebosanan dalam menuntut ilmu menunjukkan dia tidak paham ilmu ini untuk apa, enggak gitu paham. Ya, hatta misal kalau sudah pernah mengkhatamkan suatu kitab taharah misalnya, misal di Masjid VCM ini ada kitab taharah dari Bulughul Maram misalnya, selesai ya.
kemudian menuju kitab salat atau dan seterusnya. Kemudian ustaz lain ternyata memulai juga kitab taharah dari kitab fikih mana misalnya. Kitab taharah. Yang kemudian bilang, oh ini sudah pernah dibahas Ustaz, afwan Ustaz. Subhanallah. Taib, kalau sudah pernah dibahas, Anda pengen tanya sebenarnya, apakah antum sudah menguasai apa yang telah dibahas di sini? Ini muskilah dari sebagian panitia sebenarnya. Dan ini yang pekan ini pun bahkan ya Taib, Ana bilang dia undang suatu kajian, afwan Ustaz, fadhol, temanya apa? Dia bilang pembatal wudu. Taib, afwan Ustaz, itu sudah pernah dibahas pada waktu lalu oleh Ustaz Fulan. Beliau membahas kitab taharah. Taib. Sebenarnya apa yang anak kerasin sebenarnya, cuma kayak orang tua yang undang anak, jadi ya khalas ana ini ajalah, ngalah aja. Ya, karena pembatal wudu, kalau anda tanya ke beliau mungkin ya udah, Taib Pak, coba tolong sebutkan pembatal wudu yang antum faham dari Ustaz Fulan itu. Sebutkan coba. Ya, paling cuma kentut doang yang bisa. Atau tidur, dan itu pun tidur ada macamnya gitu. Ala kulli hal, maksudnya dari sini adalah al-malal, yaitu kebosanan dalam menuntut ilmu, menunjukkan dia tidak menyerapi ilmu itu. Karena ilmu itu kalaupun diulang-ulang, dia akan selalu mendapatkan faedah baru, akan dapat chemistry yang baru, akan dapat nilai ibadah yang baru. Dan rata-rata anak-anak muda sekarang ini yang mudah bosan. Kemudian kemudah bosanan anak-anak muda sekarang, kadang kita, yaitu sebagian dai dan sebagian pesantren atau madrasah, beradaptasi dengan kebosanan mereka. Ya. Dan boleh beradaptasi, namun jangan pernah meninggalkan track para ulama yang telah sukses mereka mendidik umat. Artinya gini, sekarang banyak anak muda itu bosan dengan kajian dan muhadarah. Bosan. Mereka maunya pakai sistem podcast. Oke, sekali-kali oke, fine. Pakai sistem kayak podcast, kayak interview dan saling komunikasi satu sama lain, interaktif gitu, antara moderator dengan ustadz. Ini hanya B-side. Jangan dijadikan sebagai A-side, yang side pertama, karena ulama itu sudah sukses mereka membimbing kaum muslimin dengan cara ta'lim, kajian, membahas ilmu, fokus satu arah dari ustadz atau ulama. Itu jangan ditinggal. Kalau kemudian kita memberikan memfeeding anak-anak muda sekarang atau anak-anak gaul, terutama anak-anak Jaksel, dengan cara seperti itu, hanya gitu, maka akan mulai ditinggalkan majelis ini. Mereka nggak mau lagi bawa kitab, ngaji kitab dan seterusnya, nggak mau. Ya, bahkan yang ngaji tematik pun maunya yang ustadz-ustadz yang sudah populer di Instagram dan viewers atau ustadz-ustadz yang subscribersnya atau followernya harus di atas 1 juta maksudnya. Ya, kalau belum itu belum mau, misal. Atau ustadz populer lah, minimal yang kontroversial nggak apa-apa lah, yang penting populer. Subhanallah. Ya, Idrus Ramli itu populer. Kalau antum mau ke sana. Kita nggak bisa, kita kalau misalnya kayak gitu caranya, ya. Nah, jadi kadang kita boleh, selama ada maslahat dakwah, kita mengikuti perkembangan teknologi atau metode selama tidak melanggar syariat, namun jangan tinggalkan metode para ulama dalam menuntut ilmu. Seperti kajian seperti ini, baik kajian kitab atau muhadhar tematik sekali-kali, jangan tinggalkan. Salah kalau misalnya, ya, begitu juga misal kalau antum mampu untuk hadir di majelis ilmu, memang ada YouTube, memang ada radio, ada MP3 dan seterusnya, betul. Tapi ketika antum hanya pakai sistem itu, ya belajarnya, kemudian antum khalas meninggalkan majelis ilmu beneran di tempat yang benar gitu, di tempat langsung, maka ya ini dapat feeding, dapat mekanisme yang mungkin mudah baginya, tapi mafdul, yaitu mafdul di sini kurang afdal. Ya, meninggalkan majelis ilmu kemudian malah kalau ke majelis ilmu jadi merinding dia. Subhanallah. Kenapa antum? Nah kan gitu. Maka jangan tinggalkan track orang-orang yang sudah sukses. Justru itu yang paling awal, paling utama.
sebelum trek-trek baru ini. Kita lihat di antara yang membuat banyaknya lemah dari segi semangat dan menuntut ilmu di kalangan sekarang ini adalah karena mudah bosan. Dan itu bisa dilihat lemahnya mereka dari mudahnya merespon apa-apa yang viral. Ya. Di antara kelemahan kita, kalau kita itu mudah merespon hal-hal yang viral di media sosial, menunjukkan kita tidak sabit dalam menuntut ilmu, tidak kokoh dalam menuntut ilmu. Tapi Ustaz Fulan dia selalu merespon yang hal yang viral. Ustaz Fulan yang selalu merespon hal viral, Ustaz Sunnah atau bukan? Kalau bukan Ustaz Sunnah kita nggak usah ngomong, ya itu urusan mereka. Tapi itu Ustaz Sunnah. Kalau memang itu viral, kita lihat apakah kalam dari Ustadz Sunnah ini yang selalu update hal viral, apakah kalamnya betul-betul ilmiah? Yes, kalau ilmiah alhamdulillah, fadhal antum bagus dapat Ustadz seperti ini gitu loh. Jadi walaupun Anda juga nggak merekomendasikan sebegitunya, tapi ala kulli hal di sini kita ini adalah talibul ilm, bukan pencari berita, bukan pembaca koran. Baca sekali-kali, khalas, cukup tahu. Maka antum lihat para asatidzah kibar yang mereka memiliki nafas yang panjang dalam dakwah dan pengalaman yang tidak terhitung. Kemudian juga mendapatkan ancaman, mungkin kadang siksaan dan seterusnya. Antum akan lihat mereka adalah orang yang paling wara' dan menjaga diri dari merespon hal-hal yang viral. Dan yang paling mudah merespon hal yang viral siapa? Ustaz-ustaz muda. Mungkin ilmunya ada. Tetapi kenapa seperti ini? Dimulai dari masalah kebosanan jemaah. Kebosanan. Kemudian di antara yang membuat kita tuh mudah bosan sekarang dalam masa menuntut ilmu adalah mudahnya kita scroll up atau down reels demi reels. Baik reels apapun itu, apalagi reels yang gak jelas. Bahkan termasuk reels dakwah sekalipun, dakwah ustadz ini, itu melatih antum untuk mudah bosan. Melatih antum untuk mudah bosan. Terdidik antum dengan reels itu. Dikira dengan mudahnya kita sekarang scroll down reels dan seterusnya, dikira itu akan nggak ada efeknya pada kita. Ada, wallah, ada efeknya beneran. Efeknya adalah kita mudah bosan. Mudah bosan. Sedikit bosan langsung pindah. Sedikit bosan langsung pindah. Bosan dikit langsung HP. Itu kita sekarang. Keadaan banyak dari kita ya. Kalau bukan kita, keadaan banyak dari kita. Nah, al-ibadat dalam Islam tetap ada syariat untuk mentanwi', yaitu memvariatifkan ibadah. Namun harus sesuai dengan koridor syariat. Ya, karena apa? Karena memang kalau seseorang dia diberikan ibadah dengan pola yang sama gitu aja tanpa ada varian sama sekali, itu bisa menyebabkan kejenuhan. Dan di antara hikmah Allah Ta'ala dan Rasul memberikan syariat ini, yaitu dilarang salat pada waktu tertentu, itu seperti rambu-rambu. Kalau kita lewat jalan tol Cipali malam-malam, dingin, AC, Masya Allah, sendiri lagi. Dan jalan itu apa? Lurus aja. Malal, bosan, ngantuk. Futur akhirnya. Ya. Tapi kalau macet, Simatupang. Enggak futur, kesel. Nah, kok ini beda lagi nih. Ya karena apa? Terlalu banyak ngadatnya. Jadi Islam di tengah-tengah. Islam di tengah-tengah. Antum mau ibadah, Islam memiliki banyak varian ibadah yang antum bisa lakukan. Dan masing-masing ibadah ada peraturan, ada syarat sah, ada kewajibannya, ada rukunnya, ada sunnahnya. Masya Allah. Ya, sehingga apa? Kita merasa ketika melakukan ibadah, kita sedang menjalani suatu amanat untuk menjaga syarat sahnya dan kerukunan dalam ibadah ini. Dan kita berusaha untuk mengamalkan sunnahnya. Dan ini suatu hal yang Masya Allah. Bagi sebagian orang, peraturan-peraturan ini itu meribetkan, tapi enggak ternyata. Sekarang kalau antum belum pernah haji, Pak. Ya. Ketika melihat dokumentasi haji dan juga apa peraturannya, syaratnya, ininya itu kayak ribet banget. Tapi coba kita lakukan gitu loh. Allah kasih kesempatan, misalnya semoga Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk haji sebelum kita tutup usia. Allahumma amin.
Misal kita lakukan haji itu dengan segala peraturannya. Kalau kita jalani kalam lillahi ta'ala, sebenarnya semua takdir dan peraturan ini itu adalah suatu beban amanah yang membuat kita tuh semakin menganggap ibadah ini precious gitu loh, berharga, bernilai, dan nggak bosan gitu loh. Apalagi sekali seumur hidup dengan tantangan yang luar biasa. Ya, antum sholat, ketika sholat menjaga syarat sahnya, menjaga rukun sholat, menjaga wirid-wiridnya, nggak bosan, masya Allah. Ya, dan setiap dari gerakan, setiap dari pose itu ada wirid tersendiri. Lihat, itu variatif yang luar biasa. Maka pola yang sama itu menyebabkan kejenuhan. Bila sesaat dilarang, maka akan memicu semangat. Nah, kalau misalnya sekali-kali ada larangan, itu membuat kita itu terpicu gitu semangat kita. Tertantang. Karena apa? Kata beliau, sebab jiwa menyukai apa yang dilarang. Jiwa, tapi menyukai apa yang dilarang. Dulu ketika antum gak dilarang, antum biasa aja. Tapi ketika dilarang, antum tergoda. Betul gak? Iya enggak Pak? Iya. Pengen coba. Dulu pas belum ada larangan, antum biasa aja, nggak ada rasa gitu. Tapi kita dilarang, ngapain dilarang ya? Kok dia naik gitu? Tertantang gitu. Tapi jangan dilakukan karena ini larangan gitu. Dulu sebelum hijrah, enggak. Apa-apa tuh yang haram biasa aja gitu. Maksudnya malah nggak dilakukan gitu. Tapi ketika udah hijrah, udah paham ini haram, loh, kok malah kelihatan enak nih. Nah gitu. Iya, apapun itu. Dulu denger lagu biasa aja. Ya, ketika tahu haram, malah pengen nostalgia. Nah, manusia kayak gitu. Ada larangan tuh malah semakin malah tertarik gitu, ada apa, minimal pengen tahu itu ada apa gitu loh. Nah, maka dikatakan di sini, maka seseorang dilarang salat di waktu larangan, tetapi tidak dilarang melakukan ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran dan tasbih. Ya, seseorang dilarang salat di waktu yang terlarang, tapi dia nggak dilarang untuk melakukan ibadah lain seperti membaca Al-Quran dan tasbih. Maka ini ada hikmahnya. Antum ketika memang banyak ibadah, dilarang salat di situ. Di waktu ini jangan sholat, tapi antum ada opsi lain, sehingga ini lebih berkah, Pak. Lebih berkah gimana? Ya. Kadang ada jalanan, ya, lagi diblokir, ditutup karena ada pembangunan atau ada penggalian, ya, biasa gitu, penggalian selalu ada tuh. Apalagi menjelang akhir-akhir tahun gitu kan, masya Allah, penggalian. Akhirnya diarahkan ke belok ke arah lain, kampung. Yang tadinya antum nggak tahu itu ada makhluk di situ. Akhirnya antum tahu, di sini ternyata ada rumah ya, kirain sawah, kirain, ternyata ada kampung di sini. Akhirnya jadi tahu tempat, itu hikmahnya. Gitu. Ya. Berapa masjid kajian sunnah diblokir, nggak boleh sini lagi. Ya. Tapi dengan itu akhirnya panitia atau MT, Majelis Ta'lim, akhirnya mengadakan kajian di masjid lain. Yang tadi kita nggak tahu di situ masjid, kita ke masjid itu, ternyata ada masjid di sini lebih afdal gitu. Itulah berkahnya kadang-kadang dilarang di satu sisi, namun dialihkan ke yang lain supaya kita lebih paham bahwasanya Allah itu memiliki keluasan gitu loh. Begitu. Ya. Maka hendaknya orang yang beribadah berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya, sebagaimana salat terbagi menjadi dalam beberapa perbuatan, diri, duduk, ruku', sujud. Enggak dalam satu puasa aja, antum qiyam, diri, ya, ruku, sujud, tidak sujud, ya, itu tugas-tugas masing-masing ada rambunya, ada lafalnya, ada wiridnya, ada kekhusyuan tersendiri, gitu. Ketika antum ruku dan sujud, antum diperintahkan untuk bertasbih, untuk mengagungkan Allah dengan tasbih. Ketika antum ruku dan sujud, antum dilarang baca Quran. Tuh, ada peraturan. Tapi ketika qiyam, antum diperintahkan baca Quran, bahkan menjadi rukun, yaitu Al-Fatihah. Tapi ruku dan sujud nggak boleh baca Quran. Tuh lihat. Nah, di sini ada. Jadi seperti kita tuh setiap gerakan ada amanat tersendiri. Ya. Bahkan ketika ucapkan Allahu Akbar, ada amanat tersendiri untuk memahami lafal Allahu Akbar artinya apa, dan membawa ke hati arti tersebut gitu loh. Menjadi lebih khusyuk. Subhanallah.
Itu nikmatnya. Kemudian hukum sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat sunnah beragam varian, Pak. Dengan beragam variannya itu, antum tidak bebas untuk sholat mutlak. Ada 5 waktu secara panjang dan 3 waktu secara ringkas, dilarang sholat sunnah mutlak. Sehingga di sini antum merasa, subhanallah, anak itu diatur sama Allah. Ketika antum merasa diatur, berarti antum tahu antum diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika antum hidup tanpa aturan, berarti antum terbengkalai, terdampar, stranded, nggak ada yang merhatiin antum. Maka ini hikmah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian masalah tanawwu'ul ibadat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya risalah tentang ini, masalah tanawwu'ul ibadat. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini kita sudah selesai pasal ini, ya. Karena bab berikutnya bab tentang zakat, dan itu akan kita insya Allah mulai di pertemuan mendatang, ya. Kita beralih ke beberapa rincian di masalah ibadat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah beliau, tanawwu' ibadat, al-ibadatul lati fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala anwa'. Ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beragam macam. Yusra'u fi'luha ala jami'i tilkan anwa'i min ghairi karahatin li syai'in minha. Disyariatkan melakukan itu yang dilakukan oleh Nabi dengan beragam macam varian, itu semua dilakukan, disyariatkan tanpa kemakruhan sedikit pun. Ya. Jadi ada namanya tanawwu' al-ibadat. Variannya ibadah demi ibadah. Ya, bahkan dalam variannya banyak dalam satu jenis ibadah, seperti tata cara salat khauf, ada beberapa model. Salat khauf itu salat di peperangan, khawatir kena musuh misalnya. Kemudian haji, masalah haji ada tamattu', ada qiran, ada juga ifrad. Kemudian juga masalah pelafalan saja ada berapa macam. Antum berta'awudz saja bisa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu masyhurnya. Bisa juga a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, bisa. Bisa ditambahkan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, bisa. Ya. Kemudian juga ta'awudz lainnya bisa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bisa juga. Ya. Kemudian juga masalah masalah tasyahud. Tasyahud yaitu baca syahadat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ada gitu. Ada juga referensi Ibnu Abbas at-tahiyatu lillahi was salawatu wat thayyibat mubarakat, bisa kayak gitu. Dan ada redaksi lain dari sahabat lain meriwayatkan dengan lafal lain. Begitu juga dengan misalnya doa istiftah. Doa istiftah atau iftitah, ya. Ketika setelah takbir dia bisa baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Bisa juga dia baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati dan seterusnya. Bisa juga dia subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka dan seterusnya. Dan lain-lain dari lafal-lafal istiftah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau yang seperti ini, kalau memang tercontohkan oleh Nabi SAW bahwasanya itu hanya dilakukan satu format saja, maka variasi ini hanya antum lakukan satu saja, hanya antum sebutkan satu saja dalam masalah itu. Misal tasyahud, ya kan, tasyahud itu kan ada beberapa variasi. Namun Rasulullah SAW selalu satu variasi saja. Ya, enggak disuruh memperbanyak variasi dalam satu momentum, maka cukup satu aja. Begitu juga dengan doa iftitah. Doa iftitah antum satu aja. Ya, antum hafal 4 doa iftitah. Maka satu aja doa iftitah itu. Enggak 4-4-nya antum baca, enggak. Satu aja, karena contohnya cuma satu Rasulullah. Ketika sholat satu aja, selalu gitu. Ya, enggak baca inna wajhatu wajhiya terus antum baca lagi. Belum baca Al-Fatihah itu, lama iftitahnya itu. Iya. Lah kalau antum sholat berjamaah, antum jadi makmum, iftitahnya 4, imam udah selesai qiyam langsung ruku, antum baru selesai iftitah. Lah gimana? Gitu kan? Jadi satu aja iftitah. Kemudian tasyahud, sighahnya antum hafal 2 sighah, hafal 2 varian, maka satu aja yang antum pegang. Ya. Adapun kalau misalnya ruku ataupun sujud, Rasulullah SAW memerintahkan apa? Untuk memperbanyak tasbih, menta'zim, mengagungkan Allah dengan tasbih.
Maka wallahu alam untuk ruku' atau sujud maka boleh antum pakai beragam varian. Karena dalam ruku' atau sujud itu kan bisa subhan rabbil azim wa bihamdi. Atau subhan rabbil azim ya. Bisa juga subuh kudus rabbul malaikati war ruh. Bisa juga seperti akhir-akhir hayatnya Nabi, beliau dalam riwayat Aisyah mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, bukan asyhadu an la ilaha illa anta, itu selesai majelis ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, gitu ya. Nah itu bisa antum jamak banyak, itu bisa, karena dianjurkan untuk memperbanyak tasbih. Namun kalau antum pegang satu saja dari tiga dari macam ini, satu saja itu sudah sah, sudah baik. Misal antum ruku' Allahu akbar, dari dari qiyam ruku' subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, sami'allahu liman hamidah, itu sudah cukup itu. Karena apa? Itu tasbih tadi. Karena yang penting tasbih aja gitu loh. Di ruku' atau sujud. Antum sujud Allahu akbar subhanallah subhan rabbiyal a'la, Allahu akbar, itu sudah cukup. Tapi kalau antum mau lebih lama dan lebih memberikan varian yang banyak dalam satu paket sujud, fadhal. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, subuh kudus rabbul malaikati war ruh, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh. Kalau imamnya lama, antum penuhin itu, enggak masalah. Ya gitu. Karena diperintahkan untuk memperbanyak sujud. Memperbanyak apa? Tasbih dalam sujud ketika ada berluang untuk itu. Ya, dengan varian itu kan enak kita gitu. Belum lagi juga dianjurkan doa ketika sujud. Makanya fadhol. Nah, subhanallah ya, banyak sekali. Ya, kemudian dalam ibadah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yanbaghi an yaf'ala hadza taratan wa hadza ukhra. Hendaknya seseorang yang faham varian ini hendaknya melakukan ini sekali, melakukan ini beda lagi kapan melakukan. Jadi variatif di momentum-momentum itu, supaya dia itu tidak terjadi padanya malal dan kebosanan. Misal ya, dia punya doa iftitah, dia hafal 4. Jadi kadang di salat ini dia pakai ini, di salat lain dia pakai ini. Begitu. Begitu juga kalau dia punya banyak hafalan surat. Ya itu enak, kadang baca juz 2, kadang baca kadang baca juz 1 dan seterusnya. Itu enak jadinya. Makanya orang yang makin banyak hafalan Qur'annya dan makin berkah hafalannya itu orang yang suka kayak mulai lama gitu, suka dia. Atau suka sholat sunnah, karena sholat sunnah dia bebas membaca apa aja, gitu loh. Adapun kalau hafalan kita itu ya ujung-ujungnya qul huwallahu ahad, ya udah segitu-gitu aja, walaupun nggak tercela, cuman ya standar itu aja. Ya, jadi makin hafalnya kita variasi akan ibadah itu makin afdal. Ya, kemudian juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad yustahabbu ba'daha li sababin syar'i. Kadang-kadang sebagian dari amalan yang variatif ini sebagiannya ada yang lebih diunggulkan karena ada suatu sebab. Al-mafdhulu qad yasiru fadila li maslahatin rajihatin taqtarinu bih aw zawali mafsadah. Kadang-kadang yang mafdhul itu menjadi fadil karena ada maslahat yang lebih besar atau karena untuk menghilangkan mafsadat. Ada ini. Misal ada dua hal sama-sama bagus. Tapi ini afdal. Afdal namanya afdal. Nah, yang bukan afdal namanya mafdul. Itu pahami dulu, Pak, sebelum Anda lanjut. Jadi ada yang afdal dari dua hal yang fadil, dua hal yang memiliki keutamaan. Ada yang lebih afdal, ada yang mafdul namanya. Yang afdal, ya afdal, lebih afdal namanya. Yang bukan lebih afdal namanya mafdul. Nah, itu dulu. Nah, kata Syekhul Islam, qad yakunul mafdul, al-mafdul qad yasiru fadila atau afdal. Sesuatu yang mafdul atau yang list, ya gitu. List itu LEAST ya. Yang list itu kadang bisa menjadi most, kadang bisa menjadi afdal. Karena ada maslahat yang lebih kuat atau ada dalil yang lebih kuat di momentum tertentu. Ana kasih contoh. Baca Quran sama baca wirid biasa itu umumnya secara umum
globalnya lebih afdal mana, Pak? Quran. Ya, baca Quran lebih afdal. Tapi ketika ada dalil yang mengkhususkan atau memerintahkan untuk melakukan yang mafdul ini di momentum tertentu, maka yang mafdul ini menjadi lebih afdal daripada Al-Quran. Anak kasih contoh. Ketika antum salat, ya, kemudian sujud, dan sujud itu bukan majalnya, bukan tempatnya untuk baca Quran, tapi untuk apa? Tasbih dan doa. Maka pertanyaannya, kalau kita kembali ke hukum global, mana yang lebih afdal? Baca Quran atau tasbih dan doa? Baca Quran, ini hukum global. Tapi ketika ini hukum khusus untuk momentum khusus yaitu sujud, maka di sini yang lebih afdal? Tasbih atau doa? Tasbih dan doa lebih afdal daripada baca Quran. Bahkan baca Quran terlarang di situ. Ya, kecuali kalau tasbih dan doa, kecuali kalau doa tersebut doa yang beriktibas dan ngambil dari Al-Quran, dibaca di sujud bukan dalam rangka tilawah tapi dalam rangka doa, maka itu nggak apa-apa, bagus. Gitu. Ini momentum khusus buat doa atau tasbih, bukan buat baca Quran. Ya. Tapi secara globally, umumnya zikir paling afdal tentu baca Quran. Oke. Sekarang ketika ba'da subuh, ya, mana yang lebih afdal? Atau ba'da asar, mana yang lebih afdal ketika itu? Antum baca Quran atau zikir pagi petang? Zikir pagi petang lebih afdal. Lebih dahulukan itu daripada baca Quran. Begitu. Kenapa? Karena momentumnya dikhususkan itu seperti itu ketika itu. Maka globalnya baca Quran lebih afdal. Tapi secara specifically di momentum tersebut ini lebih afdal. Karena momentumnya, karena maslahat yang rajihah yang disebutkan dalam dalil di waktu ini dilakukan, diucapkan. Nah, setelah azan misalnya, orang setelah azan, Allahu Akbar, setelah azan, la ilaha illallah, terus kita bilang la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu kan doa setelah azan. Mana lebih afdal ketika itu? Baca Quran atau doa setelah azan? Doa setelah azan. Betul, baca Quran nggak salah. Bagus, tetapi ini momentum yang lebih khusus daripada globalnya baca Quran ketika itu. Baca doa, zikir, doa setelah azan. Begitu. Baik. Sekarang momentumnya antum zikir pagi petang. Kadang-kadang ada maslahat yang lebih rajih atau manfaat yang lebih umum untuk lebih diunggulkan, yang tadinya marjuh, yang tadinya lebih lemah atau mafdul bisa menjadi lebih afdal. Kita tahu sekarang ba'da subuh, zikir pagi petang itu lebih afdal daripada baca Quran. Namun setelah subuh diadakan majelis zikir, yang mana antum membutuhkan konsentrasi untuk menyimak ilmu syar'i. Mana yang lebih afdal? Menghadiri majelis ilmu yang antum butuh atau zikir pagi petang? Majelis ilmu. Kecuali kalau antum bisa menjamak keduanya, maka nggak masalah. Antum zikir menghadiri majelis ilmu sambil zikir pagi petang. Selama itu tidak mengganggu jemaah, nggak masalah. Dan tidak dilarang oleh ustadznya, nggak masalah. Ya, kadang ada yang zikir pagi petang. Ada dulu pernah melarang, antum zikir di belakang aja di sini. Kenapa? Kita kajian ba'da subuh, anak ngajar. Ini ikhwan di sini. Dia kalau anak, jadi anak tuh kayak lagi di ruqyah sama dia. Ya, antum tolong jangan di situ. Fadl, antum zikir pagi petang, fadl. Tapi antum jangan sini, di belakang aja. Bukan apa-apa. Anak jadi merasa di ruqyah, kalau anak kesurupan gimana? Ayo. Ya kan? Gitu. Jadi ini mafdul, tadi mafdul, least menjadi most, gitu. Ya, itu di antara contohnya seperti itu, ikhwan. Ya, tentu membaca Quran paling afdal dari semua zikir. Tetapi ketika ada momentum, ya beda ketika ada momentum. Ya, ketika misal antum sholat id, mau sholat id, kemudian di lapangan atau mungkin di masjid atau gimana, antum sholat id, mau sholat id ini, belum ini kan, belum datang khatibnya atau mungkin belum mulai sholat. Mana yang lebih afdal ketika itu? Antum baca Quran atau takbiran? Takbiran lebih afdal. Tapi boleh nggak baca Quran? Boleh.
Cuman ini jadi baca Quran malah jadi mafdhul, yang afdal malah takbiran karena momentumnya. Seperti itu, ya. Baik, mungkin untuk materi kita cukup sampai situ insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Apakah ada pertanyaan di sini, ikhwan? Ada pertanyaan tuh. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait dengan pembahasan pagi ini terkait dengan tempat sholat sunnah. Apakah benar memang yang terbaik itu di rumah ketimbang di masjid seperti itu? Sholat sunnah apa dulu nih? Apapun kecuali sholat tahiyatul masjid. Ya, apa ba'da maghrib, ya, sholat sunat rawatib lah. Apakah memang yang terbaik itu di rumah ketimbang di masjid itu sendiri? Makanya kadang-kadang saya juga perhatikan orang habis sholat fardu dia langsung buru-buru pulang terus sholat sunnah di rumah. Kemudian yang satu dulu. Satu dulu, habis itu nggak boleh nanya lagi. Maaf dulu. Salat sunnah mana yang afdal? Ketika di sini lihat pada asalnya sunnah selain tahiyatul masjid ya, itu lebih rumah. Itu hukum asal Nabi SAW memerintahkan kita untuk menghidupkan rumah dengan sholat. Ya, maka dan memerintahkan kita untuk sholat di rumah kecuali sholat fardu. Oke. Asalnya. Ya. Tetapi bukan suatu kelaziman bahwasanya itu selamanya afdal. Karena kata para ulama lainnya, kadang-kadang sesuatu itu menjadi yang mafdul menjadi afdal bi'tibari ahwali syakhs, karena tinjauan keadaan seseorang. Gini, ketika antum mendapatkan kalau antum sholat rawatib di rumah, antum akan terganggu dengan anak-anak atau dan seterusnya, maka antum lebih afdal di masjid dari segi keadaan antum. Adapun dari segi hukum asalnya, dari segi afdal asalnya ya di rumah, benar. Tapi dari segi keadaan antum lebih afdal di masjid. Apalagi kalau ba'diyah, kalau antum ke rumah sholat mau biasanya lupa, atau udah gak ingat lagi, atau udah ada hal lain yang menjadi membelokkan pikiran dan lebih merasa khusyuk di masjid misalnya, maka keadaan seperti ini membuat antum lebih afdal di masjid. Begitu. Ya, jadi ada hukum-hukum asalnya. Ya, tapi ada yang lebih afdal daripada itu ketika ada tinjauan keadaan seseorang. Begitu. Itu pertama. Kedua? Yang kedua, Ustaz, sholat qobliyah asar kan seakan-akan punya kelebihan atau keutamaan tersendiri ya. Sholat sunat qobliyah asar. Ya, tapi Allah Azza wa Jalla. Ya, itu tidak masuk yang sholat sunat rawatib yang 12 rakaat, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Enggak kenapa-napa, karena terserah Allah mau kayak gimana. Itu kan Allah yang tentukan. Anda enggak bisa menggugat atau mempertanyakan. Ya, Ustaz. Ini yang disebut sebagai asrar asy-syariah, yaitu rahasia-rahasia dalam syariat ya. Yang mana kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah dan tidak dimasukkan ke fadilah lainnya dari salat. Fadilah akan salat namun tidak diinclude ke dalam salat ini. Rawatib ada tersendiri, asar ada sendiri, ya ada semua. Ya. Kita kalau ditanya kenapa, itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Tapi pasti hikmahnya ada. Kenapa qobliyah asar yang 4 rakaat itu, kalau kita katakan hanya dapat rahmat, itu bukan hanya. Nah, kan rahmat Allah itu luas gitu loh. Dan tidak diinkludkan 12 yang itu, yaitu peraturan Allah yang mungkin di antara faedahnya adalah supaya kita bertanya mengapa. Nah, antum dapat faedah itu. Kenapa? Kenapa begini? Ya, jadi kita pengen tahu. Tapi ternyata
tidak semua yang kita inginkan untuk mengetahuinya itu Allah kasih. Saking kita itu minim ilmu gitu loh. Biarkan itu menjadi rahasia. Sebagian rahasia itu malah membuat kita itu semakin semangat. Gitu loh. Ketika semua hal itu dibocorkan, maka kadang-kadang kita malah futur atau merasa biasa aja karena udah tahu kok gitu. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun" di surat As-Sajdah. Maka jiwa itu tidak tahu apa yang disediakan, apa yang disembunyikan dari mereka, dari ganjaran apa yang mereka lakukan. Banyak orang tuh nggak tahu apa ganjarannya aja. Bahkan pahala yang Allah berikan pada banyak dari amalan itu rata-rata nggak Allah kasih tahu. Hanya global aja, thawab, pahala gitu. Tapi specifiednya enggak. Dan kemudian asrornya kenapa begini, kenapa begitu, Allah enggak ngasih tahu. Karena ketika kita bertanya-tanya, kadang kita membuat kita semangat. Namun juga harus ada batasan bertanya. Ketika sudah tumpul, udah enggak ada, emang enggak ada. Ini tauqifi murni. Enggak, Allah enggak bakal memberitahu kenapa. Nanti di akhirat baru Allah kasih tahu. Itu jangan sampai kita keluar batasan sehingga imma kita futur atau kita mereka-reka. Kenapa? Maka khalas, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, terserah Allah. Bahkan kata Nabi SAW yaitu, semoga Allah merahmati orang yang 4 rakaat sebelum sholat asar. Rahmat itu sendiri kan global. Kita kalau nanya seperti apa rahmat yang akan Allah kasih, itu namanya ta'addi namanya. Ta'addi itu adalah melampaui batas. Seketika Allah globalkan, cukuplah itu. Udah sebuah janji besar buat kita. Karena kadang janji global itu membuat kita memang lebih semangat. Gitu loh. Tapi janji rinci kadang-kadang kita juga bukan semangat malah. Oh gitu doang. Gitu loh. Nah, beli minyak tanah ya nanti ibu kasih 2.000. Ah 2.000 doang biasa. Tapi nak beli minyak tanah ya nanti ibu kasih duit. Berapa bu? Ah nggak ada nanti gitu kan. Kalau ibu kita paling ngasih 2.000, ya kan? Kita udah seudon-udon apa paling 2.000 gitu. Tapi Allah kan nggak gitu. Gitu. Jadi asrornya ada, sirnya ada. Biar Allah Taala yang hanya tahu. Ya kita nggak tahu. Begitu aja. Wallahu a'lam. Iya, begitu. Ya. Masih ada berapa sih? Masih ada tuh. Udah 2. Ketua DKM loh antum. Enggak bilang 2. Oh gitu. Ada beberapa ya. Ya. Ya mengenai ini mungkin mudah-mudahan sih bermanfaat juga ya. Amin. Terkait dalil sholat taubat sama sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat itu ada nggak sih sebenarnya? Ya, untuk sholat taubat sebagian ulama memang mendhaifkan hadis itu. Tapi wallahu alam insyaallah sahih ada sholat taubat 2 rakaat setelah dosa taubat 2 rakaat. Yang 4 rakaat setelah Jumat Anda belum bisa bilang apa-apa. Namun sholat taubat itu sahih. Tapi ada yang mendhaifkan juga sholat taubat itu. Begitu wallahu a'lam. Yang 4 rakaat setelah Jumat Anda belum bisa ngomong tentang hadisnya. Begitu. Masih pegang Lagi terakhir. Iya. Cukup viral nih Ustaz di Indonesia bilang, Ustaz Kibar di Indonesia bilang di dalam sujud boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia, Ustaz. Iya. Gimana Ustaz? Hukumnya? Iya, bagi yang tidak mampu berbahasa Arab atau tidak hafal doa yang sesuai dan selaras dengan yang dia minta dari bahasa Arab, dia boleh pakai bahasa Indonesia. Itu yang sahih. Anda nggak tahu Ustaz Kibar viral yang antum maksud, tapi siapapun Ustaz itu benar. Tapi harus dengan catatan. Orang ini tidak faham bahasa Arab dan tidak tahu doa berbahasa Arab atau doa dari Al-Quran Sunnah yang selaras dengan keinginan dia secara spesifik. Gitu. Jika kita orang-orang awam, ya ada doa-doa yang memang kita paham bahasa, kita hafal gitu doa dari Al-Quran Sunnah ya, ada paham. Tapi ini doa yang saya pengen ini kayaknya nggak ada yang nyambung dengan doa-doa yang saya hafal dari Al-Quran Sunnah. Makanya udah pakai bahasa Indonesia. Allah Maha mengetahui. Baik di sujud maupun di akhir tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir. Boleh. Itu yang sahih insyaallah. Begitu. Gimana Pak Aldo? Gimana?
Jazakallah khair. Oh ya. Barakallah. Antum yang spare mau nutup kajian atau apa nih? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keren atas segala ilmunya. Semoga jadi amal jariah Ustaz dan bermanfaat buat kami semua. Ana ada 2 pertanyaan Ustaz terkait 2 ya, bukan 4 ya. Bukan kayak Fulan yang 4 ya. Saya 2 terkait khilaf di gerakan dan variasi di bacaan. Yang pertama di gerakan Ustaz. Apa tuh? Kan ada khilaf pendapat di ulama di sholat itu ada beberapa gerakan ya, seperti contohnya turun ke sujud tangan dulu kah atau lutut dulu, yang masing-masing punya dalil, atau pas saat kita tasyahud gerakan telunjuk tangan seperti apa. Apakah diperbolehkan Ustadz ketika kita sholat kemudian dalam pelaksanaan sholat yang berbeda-beda kita mencoba memvariasikan atau mengakomodir khilaf tersebut? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Ya, setuju. Adapun hayat atau af'al salat, gerakan, performa gitu, itu sebenarnya ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam. Ya, kalau gerakan tersebut ya itu rata-rata malah jadi khilafiyah. Misalnya tadi ini ya, hadisnya ada yang mengatakan ini hadis syadz, ada yang mengatakan hadisnya sahih, cuma ada yang bilang syadz, dan ada mengikuti pendapat yang syadz sehingga Anda enggak menggerakkan. Syadz itu dia menyendiri dan aneh dari semua hadis yang sahih, dia aneh sendiri. Maka itu yang Anda pilih pendapat itu. Jadi Anda enggak menggerakkan. Nah, gini, namanya gerakan ada yang sifatnya khilafiyah dalam gerakan, ada yang sifatnya tanawwu', variatif, tidak saling kontradiktif, dan ada yang sifatnya kontradiktif ya. Kalau yang sifatnya kontradiktif, usahakan tidak mengamalkan seluruhnya, melainkan salah satunya aja yang antum terasa itu lebih sahih. Seperti masalah ini ya. Kalau memang menurut antum sunnah, maka ya udah antum kayak gini. Kalau memang menurut antum itu dia sunnah karena hadisnya syadz, maka udah gini aja. Gitu aja udah. Itu untuk yang kontras ya, antara boleh gini atau enggak gitu loh. Nah, kemudian adapun yang variatif, yang kemungkinan ini khilaf yang memang masing-masing punya dalil yang sama-sama kuat, maka ini variatif, enggak masalah. Yang seperti turun ke sujud, tangan dulu atau kaki dulu, itu dua-duanya enggak masalah. Itu boleh variatif seperti itu, enggak masalah. Begitu juga dengan hayat, masalah iftirash dan juga tawarruk. Iftirash dan tawarruk di tasyahud akhir kedua, akhir. Itu mazhab Hanbali sama Syafi'i beda. Hanbali kalau misalnya salat tasyahud kedua, tasyahud yang tasyahudnya cuma satu, kayak salat subuh. Kalau Hanbali itu kan tegap, yaitu iftirash. Kalau misalnya Syafi'i itu mazhab Syafi'i tawarruk, miring ya. Ini khilaf yang sangat kuat. Dalil mereka dalil yang sama persis. Dalilnya sama, namun cara memahaminya beda. Dan ini agak susah. Ya agak susah ini. Nah, maksudnya agak susah mentarjih ini yang benar. Dua-duanya sama-sama menuju kebenaran gitu loh. Makanya seperti ini variati seperti ini antara Syafi'iyah dan Hanabilah, maka antum lakukan, kalau Anda pribadi, kedua-duanya. Makanya Anda kadang-kadang tegap, iftirash, kadang-kadang tawarruk. Tergantung. Kalau di masjid sunnah atau iftirash. Kalau di masjid banyak ahli bidah atau ya enggak, tergantung. Ya variatif aja. Itu variatif kayak gitu. Karena apa? Khilafnya itu sangat kuat satu dengan lainnya gitu. Dan tidak ada yang kita katakan salah gitu dari mereka. Itu. Terus hayat lain atau sifat lain, misalnya di waktu i'tidal apakah gini atau gini ya. Ini subhanallah, ini sampai sekarang nggak ada penyelesaian gitu loh. Nggak ada penyelesaian. Yang seperti boleh antum untuk kayak gini aja, itu nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah sama sekali. Ya begitu. Ya, jadi apa yang antum tahu dalilnya, ya, dan antum nggak perlu ini khilaf atau enggak, pokoknya dalil ini yang saya tahu, ya udah itu antum memakan. Ya misalnya antum hanya tahu dalil duduk tangan duluan, antum nggak tahu dalil
duduk kaki duluan. Kalau ada khilafiyah Mas nih, ya udah antum yang antum tahu dari dalil itu aja udah. Tanpa perlu antum variatifkan. Tapi kalau antum tahu ini khilafiyah dan dua-duanya bagus, dua-duanya oke, ulama masing-masing punya pendapat dan dalilnya juga bagus semua, antum variatifkan nggak masalah. Begitu. Ya Allah alam seperti itu. Ada yang kedua Ustaz. Tadi satu pertanyaan tapi mungkin 3 lagi enggak? Enggak, insyaallah 2 Ustaz. Nah, takutnya terjadi yang telah terjadi dari beliau. Yang terkait bacaan tadi Ustaz sudah menjelaskan ada beberapa bacaan Ustaz. Jadi bolehkah kita mempraktekkan ya dalam satu sholat? Ya memang ketika sujud atau rukuk mungkin imamnya waktunya enggak terlalu panjang, tapi kita memvariasikan mungkin di sujud pertama bacanya beda, sujud kedua, rakaat kedua bacanya beda. Seperti itu apa diperbolehkan? Enggak masalah dalam satu sholat bacaan sujudnya, tasbihnya beragam, enggak ada masalah, enggak ada larangan untuk itu. Ya boleh seperti itu variasinya, enggak masalah. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ya, silakan. Diberikan. Udah PW ya antum, udah susah. Iya Pak, futur. Ya. Tadi kan dijelaskan masalah futur atau bosan gitu. Adakah kiat-kiat yang istilahnya jalan pintas supaya bisa memotivasi seseorang supaya dia paham, dia sadar bahwa bagaimana mengatasi futur atau bosan itu, karena fenomena ini saya juga banyak amati gitu, banyak kejadian. Padahal lulusan pondok pesantren tapi kok kelakuannya, akhlaknya segala macam tidak sesuai gitu. Apakah salah di pesantrennya atau anaknya ini memang istilahnya sekeras batu gitu ya. Jadi kita adakah solusi yang akhirnya bisa menyadarkan gitu. Karena banyak juga kita yang misalnya ngaji lama juga tapi ya maaf masih apa istilahnya apa ya yaitu ya kayak semua maksudnya sebenarnya nggak ada ibrah ngaji lama bakal jadi ustadz atau dia lulusan pesantren kesalahan ya tetap bisa ya. Kita mungkin ketika bertanya dia kan lulusan ini, dia kan ya betul, pertanyaan itu oke, itu pertanyaan yang memang membuat kita ya memang heran gitu kenapa begitu, tetapi manusia Pak gitu loh, ya tetap bisa salah seperti itu. Kita fokus di masalah gimana cara menghadapi futur itu aja gitu loh. Karena apa yang kita pertanyakan ke orang-orang itu yang menurut kita mungkin dia kan lulusan ini dia gini, itu belum tentu kita juga bisa selamat 100% Pak dari hal-hal itu, gitu aja. Jadi kita fokus di ini aja. Ya, kita fokus di gimana supaya orang itu tidak futur atau supaya kita tidak seperti orang itu tidak futur. Gitu aja ya, simpelnya gitu aja Pak ya. Gini, futur itu kan berarti dia inqita', terputus. Ya, terputusnya suatu kebaikan. Yang tadinya dia baik, bagus, tapi terputus. Padahal dia diharapkan baik. Terjadinya inqita' ini pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Dan segala problematika pasti ada sebabnya. Dan dengan mengetahui sebabnya itu, kita baru memberikan solusi. Nah, namanya futur, itu sebabnya itu ya ketidakistiqomahan dari salah satu atau kesemua dari 4 hal ini. Istiqomah itu kan dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, minta siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kuncian itu kan ada 4 disebutkan dalam Al-Fatihah itu sendiri. Pertama, iyyaka na'budu. Kedua, iyyaka nasta'in. Ketiga, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Keempat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Nah, kalau ada seorang pemuda yang dia misalnya lulusan pesantren atau apapun, orang yang masya Allah gitu, tiba-tiba dia futur, enggak kembali ke agama Allah atau dia bermaksiat atau dan seterusnya, dan itu manusiawi, maka pasti penyebabnya salah satu dari 4 ini, atau salah 2 atau salah 3 atau 4-4-nya. Pertama, ia kena budunya tidak ikhlas atau tidak. Ya, jadi cara supaya tidak futur ikhlas. Kedua, ia kena sta'in. Mungkin dia ikhlas loh ya, tapi dia enggak minta sama Allah. Enggak minta tolong sama Allah. Maka supaya kita tidak futur, minta tolong sama Allah.
Atau dia sudah ikhlas mungkin, sudah minta tolong sama Allah, cuman dia salah gaul, dia kurang punya contoh. Makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim itu penting. Yaitu contoh dari orang teladan, bergaul dengan orang saleh. Bergaul dengan orang saleh. Ya. Yang 4, jangan-jangan dia salah pergaulan. Pergaulan dengan orang maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu orang yang dimurkai Allah, orang yang sesat. 4 ini salah satunya. Kalau kita lihat anak pesantren, dulu pesantren prestasi, Masya Allah. Lulusan pesantren. Pas lulus pesantren, dia mungkin baru kenal dunia. Dulu di pesantren dia ikhlas. Dia doa minta sama Allah. Tapi ketika keluar pesantren, mungkin kita kurang mendidiknya, atau kita membebaskan dia, atau ya qadarullah, kita udah berusaha mengaturnya, tapi memang namanya anak gitu kan, kadang kabur-kaburan. Malah kemudian bergaul sama orang-orang yang jelek misalnya. Nah ini penyebabnya. Ya, begitu penyebabnya. Sehingga futur, betapa banyaknya futur karena pertemanan yang buruk. Makanya dikatakan as-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Teman itu menyeret. As-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang tergantung pada keagamaan orang terdekat yang paling dia suka. Gitu. Ya, jadi penting banget untuk supaya tidak futur, pergaulan itu penting untuk dijaga. Pergaulan, tontonan, didikan, environment, lingkungan gitu, Pak. Faktor-faktor itu selalu ada. Lebih rinci lagi zaman sekarang yang lebih rumit dan kompleks. Ya maka betul-betul ya kuncinya harus benar-benar diadakan, yaitu ikhlas, minta tolong sama Allah, pergaulan yang saleh, dan menjauhi pergaulan lama seperti reunian atau begitu. Sebenarnya pergaulan buruknya yaitu yang sosial juga. Karena kalau dia masuk berkecimpung dalam grup-grup buruk, ya itu bisa masuk. Bahkan mungkin sosial, misalnya di asrama. Ya. Bisa di asrama. Yang tadinya normal menjadi homo misalnya di asrama. Itu terjadi, bahkan di kampus syariah bisa terjadi itu. Syariah padahal. Kita mungkin bertanya, kok bisa lulusan syariah, anak syariah, kok bisa maaf homo misalnya. Mungkin dia udah benar belajar, ikhlas belajar, qadarullah dapat sekamar dengan yang na'udzubillah min dzalik. Terlihat hal ini juga harus dicek, dikontrol. Ya, maka waspada juga itu anak-anak ketika di kampus. Kita tanya, peduli, ada apa, gimana gitu. Ya zaman sekarang lebih kompleks lagi urusannya, subhanallah. Gak bisa kita diam aja gitu. Ya kalau kita nggak mampu untuk bertanya, kita udah sama Allah aja, kita minta supaya Allah jaga dia. Ya begitu. Wallahu a'lam seperti itu, Pak. Ya. Jadi sebab futur itu adalah kurang ikhlas, atau kurang doa, atau kurang bergaul sama orang saleh, jadi tidak termotivasi, atau apa? Bergaulnya sama orang yang menyimpang. Ya, sampai ada seorang saleh. Kemarin diceritakan oleh Abiana. Ada seorang saleh, orang alim suka masjid. Ketika itu curhat ke Abiana. Qadarullah, dia nasihatin anaknya supaya baik. Namun anaknya malah justru melawan bapaknya, sampai anaknya mengatakan tidak menganggap bapaknya sebagai bapak kandungnya lagi. Subhanallah. Sampai Abiana mengatakan, apa anak ini nggak pernah didoain, kok bisa kayak gitu parahnya gitu loh. Itu salah satu sebab mungkin. Namun ada sebab berikutnya. Ya kemudian ketika anak explore, anak tanya, ya bapak ini punya istri 2. Istri pertama dari ini anak-anak dari istri pertama begajulan rata-rata. Dan rata-rata dari anak tersebut rata-rata membenci bapaknya. Membenci bapaknya. Bapaknya itu rajin ke masjid dan baik, soleh. Ternyata di sini yang buruk adalah yang sisi apa? Anak-anak ini mendapatkan hasutan dan toksik dari ibunya. Karena ibunya nggak terima di madu. Nah, ibu yang tidak terima di madu kemudian mentoksik anaknya rata-rata karena apa? Dari keluarga yang toksik dalam masalah ini. Dari keluarga yang maghdubi 'alaihim dhalin, gitu loh. Ini environment itu kadang-kadang dari keluarga sendiri gitu loh, Pak. Keburukan itu dari keluarga sendiri. Kalau terbentuk dari mindset keluarga yang nggak benar terhadap syariat dan seterusnya, itu bisa berpengaruh. Lebih-lebih pertemanan
media sosial dan seterusnya. Sekarang lebih kompleks. Sampai seorang bapak aja nggak diakui oleh beberapa anaknya sebagai bapak kandung, padahal masih statusnya bapak kandung dan masih suami istri sama ibunya. Begitu. Namun karena buruknya toksin dari orang tuanya, yaitu ibunya, yang meracuni anaknya supaya membenci bapaknya hanya karena masalah yang sebenarnya syar'i, maka bisa seperti itu. Subhanallah. Kasus beda-beda, Pak. Tapi ini yang terjadi. Ya, begitu. Ya. Oke? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama masalah khilafiyah, yang kedua masalah sholat Jumat. Untuk yang masalah khilafiyah itu, pastikan dulu 2 pertanyaan, jangan sampai 4, Pak. Kena terus ya. Yang pertama, kalau ada masalah khilafiyah, kalau ijtima ulama itu kan kalau benar 1 dapat, kalau benar 2 salah 1. Kemudian bagaimana dengan orang awam kita yang mengikuti? Enggak kayak gitu, Pak. Kalau benar 2 salah 1 itu apa, Pak? Kalau beli 2 dapat 1 benar, tapi kalau benar 2 salah 1 enggak. Maksudnya kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, itu kata Nabi, ya gitu ya. Bagaimana dengan orang awam yang mengikuti pendapat, kalau apakah itu dosa? Ya, kalau salah bagaimana, kalau benar bagaimana gitu? Ya, begini, orang awam kerjanya, dia tugasnya, kata Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang berilmu jika kalian tidak tahu. Nah, dia bertanya ke orang berilmu yang memang dia telah minta sama Allah, ya bahwa saya ingin ditunjukkan, ya Allah, tunjukkan saya orang berilmu gitu. Kalau ternyata dia difatwakan, fatwanya salah dan itu ijtihad, dan dia itu merasa ini fatwanya benar gitu loh, maka dia nggak dosa di situ. Yang dosa siapa? Yang berfatwa. Kalau yang berfatwa ini dia tahu dirinya salah, paham nggak Pak? Kalau yang berfatwa ini dia berijtihad, ternyata salah, tapi dia udah berusaha, yang berfatwa ini udah berusaha untuk berijtihad, ternyata salah, nggak dosa. Terus antum tanya ke dia, apa Ustaz jawabannya? Jawabannya ini, padahal salah. Antum nggak dosa, dia nggak dosa, dan Allah memaafkan. Kenapa? Karena sang mufti ini atau ustadz ini sudah berusaha berijtihad, sudah berusaha jujur dengan dalil-dalil. Namun beda halnya kalau dia udah berijtihad dan si mufti yang berfatwa ini tahu pendapat yang dia pakai ini salah, tahu ada dalil yang menentang pendapat ini, maka dia nggak dapat 1 pahala sama sekali. Salah dan nggak dapat 1 pahala. Kenapa? Karena salahnya dia tahu dia salah. Itu 1. Kemudian antum tanya, Ustaz apa ini hukumnya? Dia bilang ini hukumnya ini, ya, boleh. Ternyata sebenarnya salah, dan dia tahu dia salah, dan dia menutupi hal itu dari antum. Antum berdosa nggak Pak? Nggak berdosa. Yang berdosa siapa? Dia menyebarkan dosa. Maka ketika antum mengikuti fatwa dia, antum nggak berdosa, dan dosanya itu kembali ke orang ini yang memfatwa, karena dia tahu dirinya salah, dia tahu fatwanya salah, gitu. Gitu jadi orang awam itu sebenarnya lebih aman sih. Cuman jadi orang awam ya jangan bahlul-bahlul amat. Apa hukum sujud ke kuburan misalnya? Oh, nggak apa-apa, selama di hati kita masih mengagungkan Allah. Ini kalau orang awam, oh iya nggak apa-apa kata ini, too awam, very awam. Tuh awam tuh, ya terlalu awam lah gitu, begitu. Iya, seperti itu Pak ya. Gitu. Jadi kalau misal Ustaz, Bapak tanya saya misalnya soal hukum, terus misal Ana jawab gini Pak, padahal Ana sendiri nggak tahu jawabannya, cuma Ana sok tahu. Bapak ikutin, Bapak dosa nggak? Nggak dosa, karena nggak salah Bapak tanya saya, gitu kan? Yang dosa apa? Ana yang dosa. Dosa berfatwa tanpa ilmu, udah gitu salah lagi. Udah gitu salah, Bapak ikutin, kembali ke ana dosanya, subhanallah. Terus Bapak sebarin fatwa ini, wah bahaya itu. Iya bahaya. Nah, yang kedua Pak, ini sampai jam segini loh Pak, subhanallah.
Ana tadinya tuh sampai jam 6:10 selesai Pak. Jujur, ana ini dari Solo ini. Ana datang naik kereta loh ke Jatinegara langsung kemari untuk melihat wajah-wajah ceria antum. Gitu. Beneran. Ana udah ngantuk tapi ngeliat antum, alhamdulillah nggak ngantuk. Alhamdulillah tadi nggak ada yang tidur, nggak ada yang ngorok, alhamdulillah. Ketika khutbah Jumat misalnya Ustaz, ada yang tertidur gitu Ustaz. Nah, itu kalau tertidurnya pulas kan berarti batal. Ya. Bagaimana kalau seandainya nanti kita nunggu selesai khutbah baru kita ngambil wudhu, itu akan ketinggalan rakaat, bisa jadi ketinggalan sholat. Nah, apakah juga boleh misalkan pada waktu khutbah berlangsung kita mengambil wudhu, artinya meninggalkan khutbah, itu bagaimana sebaiknya Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, apakah boleh juga kita mengambil rukhsah tidur itu tidak membatalkan gitu? Ya, pertama tidurnya dulu seberapa gitu kan. Dia rasain tidurnya dulu seberapa, karena tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang menghilangkan ihsas dan syuur, yaitu indranya itu kurang berfungsi dan kehilangan kesadaran. Indra itu seperti telinga, ya, kulit gitu. Kalau mata itu ya pasti memang tidur kan merem gitu kan. Nah, itu pas lagi tidur kerasa nggak dia di mana gitu, sama telinga gitu, tahu nggak dia di mana? Atau perasaan itu masih terjaga nggak gitu loh. Kalau udah sampai mimpi, ya mimpinya dalam gitu ya, maka itu pulas. Adapun kalau ngorok kecil, cuma itu belum pulas biasanya. Tapi kalau udah gede, naon sia gitu. Kalau itu kesurupan mau gitu. Maka kalau udah sampai ngorok gede ya, bahkan menyaingi khotib gitu suaranya, maka yang seperti ini ya seperti ini dia batal. Jadi dia diklasifikasiin dulu. Nih saya masuk di kelas apa tidur saya, gitu dulu Pak. Kalau dia masuk ke tidur ayam-ayaman, dia misal tahu dirinya tuh ngorok kecil, dia tahu dirinya ngorok kecil, itu berarti belum dalam tidurnya. Kan kadang gitu. Kita tahu diri kadang ngorok kecil itu tahu. Gitu, kita ngerti gitu, kita kerasa di hati kita, di pandangan kita. Maka ini belum ma'mik, belum dalam tidurnya, maka nggak perlu wudu lagi. Ya, jadi kalau misalnya udah ngeces gitu, nah itu kan ngeces terus nggak sadar, ya. Kan bisa tidur kayak gini nih, ngeces tuh, sampai mau naik turun gitu. Nah yang seperti itu berarti itu batal. Nah kemudian kalau misalnya dia terbangun di tengah khutbah gitu, maka dia tetap stay di tempat. Kemudian ketika khotib sudah mau selesai atau dia mau qomat gitu kan, maka dia langsung bergegas untuk cari wudu. Tapi kalau cari wudu nanti bakal kehilangan rakaat. Ya nggak apa-apa, ya siapa suruh tidur? Kan yang salah antum, kenapa tidur? Khotib kan nggak pernah ngajurin antum tidur, gitu kan? Nah kemudian habis itu antum ke tempat wudu. Kalau ketinggalan satu rakaat, misal mereka udah i'tidal atau sujud, maka antum cukup mengganti satu rakaat. Kalau antum di rakaat kedua, dapat rakaat kedua nih, lagi qiyam, lagi baca Al-Fatihah imamnya, khatibnya, antum cukup satu rakaat badalnya. Tapi kalau antum misalnya mendapati imam dan makmum pada ruku rakaat kedua, baru antum masuk, berapa rakaat yang antum harus ganti? Satu, Pak. Kan masih ruku. Jangan kerajinan, satu aja. Kemudian kalau misalnya antum dapetin ternyata imam dan makmum mereka sudah i'tidal, angkat dari ruku, 4 rakaat. Jadi zuhur karena antum nggak mendapatkan dua-duanya. Jadi 4 gitu. 4-nya dihitung dari kapan? Dari mulai lagi nanti. Iya, antum ikut jemaah ya, sujud, bangkit sujud, tasyahud. Bangkit baru rakaat pertama. Pas rakaat pertama mangkel. Terus gue surat apaan tadi ya? Rakaat enggak dapat. 4 rakaat lagi sekarang. Iya, itulah makanya jangan tidur.
Ana sarankan ada tips supaya antum gak tidur Pak, jadi khotib. Itu. Ana Jumatan gak pernah tidur. Ada jadwal terus. Enggak pernah tidur. Beneran. Itu solusi terbaik. Antum boleh ajuin ke masjid-masjid mau jadi khotib. Iya. Bapak emang lulusan mana? Enggak sih, enggak lulusan mana-mana. Saya cuma pengen gak tidur aja gitu. Gitu. Iya. Gimana Pak? Gimana Pak? Dapat pahala sesuai dengan ketidurannya. Oh ya, dapat pahala. Dia dapat pahala sesuai dengan momentum dia dapat Jumatan aja. Tapi kalau dia tidur kayak gitu emang rusak, pahalanya juga rendah Pak. Iya gitu. Makanya kalau bisa jangan tidur. Itulah maka jadi khotib aja Pak. Udah. Bismillah, cari sertifikasi gitu kan, jadi khotib di perusahaan-perusahaan lah. Atau bikin masjid, antum jadi khotib terus di situ. Gitu. Ya. Oke, sampai sini aja insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.